Feel the brain in spoken line. Dua superpower itu selalu gua gunakan sebelum gua memasuki suatu interview sebagai persiapan. Dan ya, besok merupakan adalah hari dimana gua bakal diinterview oleh salah satu kampus film yang ada di Indonesia. Well, congratulations for me. Thank you. Dan feel the brain yang akan gue sampaikan adalah kenapa gue pengen banget gitu masuk ke kampus film itu. Padahal kan film itu sebuah seni yang bisa dipelajari secara otodidak gitu, secara sendiri aja bisa gitu. Tapi kenapa gue memilih masuk sebuah perguruan yang dimana lu bayar lagi, lu bakal ketemu tugas-tugas yang ruwet, yang banyak, bla 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 bla. Dan kenapa gue lebih memilih itu daripada gue mulai otodidak. Dan selanjutnya gue akan bahas setelah ini. Balik lagi ke pertanyaan utama, kenapa gue pengen masuk kampus film? Jawabannya itu ada empat structure yang bakal gue sampaikan ke kalian. Yang pertama itu adalah pola pikir. Yang kedua adalah ruang eksperimen. Yang ketiga adalah relasi atau koneksi. Dan yang keempat adalah output atau the professionalism, the real world. Dan keempat struktur tadi itu saling berkaitan. Ibaratnya struktur yang gue udah siapin itu adalah suatu chapter di suatu film atau suatu novel gitu. Dan chapter pertama nih yang pengen gue sampaikan ke kalian adalah pola pikir. Kenapa sih pola pikir? Menurut gue, kenapa gue masuk kampus film itu adalah gue pengen merombak pola pikir gue. Kenapa? Karena selama gue masa SMK, gue udah membuat 3 film pendek gue sama teman-teman gue, yang menurut gue itu ketika gue membuat film di sana, ya kan, di masa itu pola pikir gue tuh masih membuat video secara instingtif gitu. Nah di kuliah film ini nih, gue pengen merubah mindset membuat film yang instingtif, yang tadinya cuman do it scared atau guerrilla filmmaking. Gue pengen mengubah itu menjadi sebuah sineas yang memiliki ilmu atau metodologi dan diskursus yang matang gitu, teman-teman. Balik lagi, gue di sini yang pertama gue pengen membangun mindset ulang kembali apa itu filmmaking. Poin pertama gue adalah pola pikir, yaitu merombak mindset filmmaker instingtif menjadi sineas yang memiliki landasan ilmu, metodologi, dan diskursus yang matang itu, teman-teman. Nah, yang kedua adalah, ini juga kalah penting nih, ruang eksperimen. Tadi awal udah terfikirkan gitu, pola pikir kita, diri kita. Nah, yang kedua ini adalah ruang eksperimen. Yang pertama kan tadi kita udah dapat tuh diri kita sendiri, the mindset, the core foundation yang gitu. Nah, yang kedua ini gak kalah penting juga, teman-teman. Yang kedua ini adalah the lingkungan, ruang untuk eksperimen kita. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, pasti kita bertemu dengan orang-orang gitu. Waktunya sosial, waktunya bersosialisasi. Nah, yang pengen gue sampaikan adalah ruang untuk eksperimen. Apa tuh ruang untuk eksperimen? Nah, ruang eksperimen itu gue berharap ketika gue pergi atau ketika gue jadi mahasiswa di suatu kampus film itu, gue mendapatkan sebuah laboratorium untuk bereksperimen sebagai calon filmmaker muda gitu, teman-teman. Karena mereka terkenal dengan kejujuran di sana, dan juga gue berharap di sana mendapatkan lingkungan yang suportif. Udah gitu doang suportif, enggak dong, ada penjelasan. Lingkungan sportif yang gue maksud ini adalah gue pengen banget mendapatkan environment teman-teman, para praktisi yang melihat sebuah kegagalan atau kesalahan dalam berkarya itu dirayakan sebagai proses belajar gitu, bukan dihakimi, teman-teman. Itu dia. Nah, yang terakhir adalah the atmosphere. Gue pengen banget sebuah environment kampus film itu, ini yang gue impikan banget gitu. Sebuah film itu didiskusikan gak hanya di ruang kelas, tapi di mana aja, di selasar kampus, kayak di angkringan, di kosan, dimanapun. Dan pokoknya semua aspek-aspek kayak tadi tuh. Yang pertama, laboratorium untuk eksperimen. Yang kedua, mindset melihat bahwa kegagalan adalah sebuah proses dalam belajar. Dan yang ketiga adalah atmosfer diskusi. Nah, ketiga subpoin itu bisa meningkatkan sensitivitas gua terhadap isu
sekitar yang bisa dikonversikan atau bisa diterjemahkan menjadi sebuah konsep visual yang memiliki cerita yang sinematik gitu. Nah, kan kalau tadi kan ruang eksperimen kan. Nah, yang ketiga ini adalah relasi atau koneksi nih teman-teman. Yang pertama itu kita fokus dengan diri sendiri. Yang kedua adalah itu kita menemukan teman-teman kita. Nah, yang ketiga ini peluang untuk masuk industri gitu. The gerbang, the key. Yang ketiga itu adalah relasi atau koneksi atau komunitas, kan? Nah, menurut gua film itu adalah karya kolaborasi seperti tim olahraga gitu, seperti sport team. Gue berharap ketika gue masuk sebuah kampus gitu, kampus film terutama, gue mendapatkan atau gue bertemu dengan keluarga profesional gue. Kalau dalam konteks perfilman, gue ketemu produser, penata suara, penata artistik yang mereka memiliki visi estetika yang setara gitu. Juga yang kedua, karena jaringan koneksi di kampus film itu sudah besar gitu, itu menjadi reputasi yang sangat luas juga di skena perfilman nasional gitu. Nah, yang keempat adalah menurut gua membina relasi di bangku kuliah itu bisa menjadi kunci untuk membangun fondasi produksi sebelum benar-benar masuk ke industri profesional gitu. Nah, yang terakhir adalah the output, the professionalism, the real life gitu. 3 akar tadi ya, 3 poin sebelumnya yang udah gue jelasin itu semua membangun untuk klimaks yang nyata, yaitu adalah the output. Nah, outputnya itu apa? Output yang gue maksud adalah professionalism. Target karir gue itu menjadi seorang konseptor atau seorang sutradara yang membawa warna baru di perfilman Indonesia, ya kan? Dan gue berharap kampus ini bisa menjadi jembatan akselerasi karir gue yang tadinya itu gue cuman berandalkan hobi atau ambisi, nanti kedepannya bisa menjadi profesi yang berdampak di industri perfilman Indonesia yang akan datang gitu teman-teman. Dan yep, itu aja sih why gue mau masuk kampus film gitu. Gue ulangi, ada 4. Yang pertama adalah pola pikir, the fondasi, balik diri kita, otak. Dan yang kedua adalah lingkungan, ruang untuk eksperimen. Yang ketiga adalah komunitas atau relasi atau koneksi yang bisa menjadi gerbang kita untuk membangun fondasi produksi sebelum ke industri yang nyata. Nah, yang keempat ini yang paling real ya, yaitu adalah professionalism itself gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Good evening, good afternoon, good evening, and good night.